Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, berjumpa lagi bersama saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Peneliti sahabat Arena, masih banyak sekali peneliti baik mahasiswa, dosen atau peneliti profesional yang masih belum bisa menentukan sampel pada penelitiannya. Mereka bisa menentukan populasi, tetapi belum bisa menentukan sampel penelitian. Padahal untuk menentukan sampel pada penelitiannya sangat mudah apabila kita mengetahui kata kuncinya. Oleh karena itu, pada video kali ini, pada materi kali ini, saya ingin berbagi kepada Anda kata kunci yang bisa Anda gunakan untuk menentukan sampel pada penelitian. Penasaran? Jangan kemana-mana, watch our video. Udah. Mas-masan. Peneliti sahabat Arena, sebelum saya mulai materinya, subscribe terlebih dahulu channel Arena Statistik. Menentukan sampel pada penelitian. Kita coba refresh terlebih dahulu, apa itu populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari semua objek atau objek, bisa berupa orang, benda, dan lain sebagainya, yang menjadi pusat perhatian atau yang diteliti. Kumpulan dari semua subjek atau objek yang diteliti, itulah populasi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili secara keseluruhan sifat dan karakteristik populasi. Anda bisa melihat di sebelah kiri, saya memiliki populasi, ada yang berwarna merah, biru, dan abu-abu. Maka sampelnya diambil dari populasi tersebut. Karakteristik dari populasi tersebut adalah berbentuk lingkaran berwarna merah, biru, dan abu-abu. Maka sampel tadi adalah bagian dari populasi. Maka sampelnya adalah merah, biru, dan abu-abu. Sehingga semuanya bisa terwakili. Saya berikan contoh, seorang peneliti ingin mengetahui kinerja perawat di semua unit bagian rumah sakit Arena Hospital. Maka yang menjadi populasi adalah seluruh perawat di Arena Hospital, sedangkan sampelnya 5 orang perawat dari unit bagian. Dari poli anak misalkan, dari poli kandungan misalkan, dari poli bedah, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus menggunakan sampel? Kalau populasinya terlalu besar, maka kita akan menghabiskan banyak waktu, banyak biaya, banyak tenaga, dan sebagainya. Maka mengapa kita harus menggunakan sampel? Yang pertama adalah efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi biaya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menghindari dari sifat destruktif atau merusak. Kemudian memperkecil keragaman. Kalau kita menggunakan populasi yang terlalu besar, biasanya di dalamnya memuat outliers. Nah, outliers ini bisa merusak kondisi yang sesungguhnya, sehingga dengan adanya sampel kita bisa mengurangi hal-hal yang demikian. Istilah dalam sampling ini yang saya katakan tadi adalah kata kunci untuk menentukan sampel penelitian. Yang pertama adalah sampling unit, yaitu unit terkecil pada populasi yang akan diambil sebagai sampel. Bisa berupa benda, bisa berupa individu, kelompok, organisasi, wilayah, waktu, tanaman, hewan, dan sebagainya. Itu adalah sampling unit. Jadi kita harus tentukan terlebih dahulu siapa yang akan kita teliti.
Kemudian sampling frame, semua karakteristik populasi yang akan diteliti. Nah, sampling frame itu menjelaskan sampling unitnya. Kalau unitnya adalah benda, maka benda yang seperti apa yang akan kita teliti? Itu di dalam sampling frame. Saya berikan contoh, SMA Arena ingin meneliti tentang persepsi murid wanita kelas 2 tentang soal fisika dalam Olimpiade Sains Nasional. Maka dari kasus tersebut, atau ini biasanya ada di tujuan penelitian, ada di rumusan masalah, atau bisa juga pada latar belakang penelitian. So, sampling unit di dalam kasus ini adalah individu atau manusia. Individu yang seperti apa atau manusia yang seperti apa kita jelaskan dalam sampling frame, yaitu murid wanita sekolah di SMA Arena kelas 2 mengikuti OSN mata pelajaran fisika. Ini adalah sampling frame-nya. Maka kita coba cari jumlah populasinya kalau memang ada gitu ya. Ini adalah rekapitulasi data siswa yang mengikuti OSN maupun yang tidak mengikuti OSN, baik di kelas 2 maupun di kelas 3, pria dan wanita, OSN matematika, kimia, biologi, dan fisika. Jadi ini secara keseluruhan sesuai dengan sampling frame tadi, bahwa yang akan kita teliti adalah siswa wanita. Nah, ini wanita. Nah, ini wanita. Kemudian kelas 2. Kelas 2. Ini kelas 2 yang mengikuti OSN, berarti bagian sini. Mata pelajaran fisika. Mata pelajaran fisika. Berarti yang mana? Yaitu 26 orang. Sesuai dengan sampling frame tadi, wanita kelas 2 yang mengikuti OSN fisika sebanyak 26 siswa. Inilah populasi kita. Jadi populasi kita dalam kasus ini adalah 26. Selanjutnya, populasi tadi sesuai dengan sampling frame-nya adalah 26. Karakteristik populasi atau sampling frame tersebut diantaranya murid wanita sekolah di SMA Arena kelas 2 mengikuti OSN mata pelajaran fisika. Inilah populasinya. Bagaimana dengan sampelnya? Nah, sampelnya sesuai dengan karakteristik populasi atau sesuai dengan sampling frame tersebut. Diperoleh sebanyak 23. Ini berasal dari tabel Isaac-Michael. Jadi Anda bisa melihat tabel Isaac-Michael. Karakteristik dari sampel adalah murid wanita sekolah di SMA Arena kelas 2 dan mengikuti OSN mata pelajaran fisika. Oleh karena itu, karakteristik sampel harus sama dengan karakteristik populasi. Inilah kata kuncinya. Kalau kita ingin menentukan sampel, kita harus tahu karakteristik populasinya dulu. Siapa yang akan kita teliti? Karakteristiknya bagaimana? Sampling frame sebenarnya wajib ada di dalam proposal penelitian kita, sehingga sampelnya nanti jelas. Siapa populasinya, siapa sampelnya, berapa populasinya, dan berapa sampelnya. Sekali lagi, karakteristik sampel harus sama dengan karakteristik populasi. Lalu bagaimana cara mengambil sampelnya? Peneliti sahabat Arena, saya memiliki program mengenai teknik sampling yang saya kemas dalam Statistical Workshop from Home Arena Statistik PLSM, a Comprehensive Research Procedure, dengan topik yang sangat spesial, mentoring teknik sampling. Hari Selasa sampai Kamis, 6-8 April 2021, pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dalam 3 hari kita akan belajar teknik sampling. Apa saja materinya? Yang pertama ada definisi populasi sampel, membuat sampling frame, menentukan sampel dan jumlah sampel, serta memahami teknik sampling probabilitas dan non-probabilitas.
So, daftar sekarang juga di 081 222 771 442 atau informasi yang lebih lengkap di www.swfa.arenastatistik.com. Daftar sekarang juga karena workshop ini sangat berguna, sangat bermanfaat bagi Anda karena teknik sampling merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian Anda. Kalau Anda tidak memahami teknik sampling, maka penelitian Anda menjadi kurang representatif. Oleh karena itu, ikuti mentoring teknik sampling yang kami kemas dengan bahasa yang sederhana, mendalam, sistematis, serta mudah untuk Anda pahami secara mandiri. Jangan sampai Anda terlewatkan untuk belajar bersama Arena Statistik. Daftar sekarang juga di 081 222 771 442. Peneliti sahabat Arena, itulah salah satu contoh menentukan sampel minimal. Apabila materi ini, video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar materi ini bisa lebih bermanfaat dan tentunya berkah untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel Arena Statistik dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa mempelajari materi-materi kami berikutnya. Saya Dandi Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.